أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ruqyah itu apa? Doa. Jadi cara ruqyah seperti apa? Ya berdoa. Dan ruqyah ada berapa? 3. Apa saja? Dan yang kita akan lakukan adalah ruqyah apa? Kalau ruqyah. Kalau ruqyah syar'i ya berarti dari mana bacaannya? Dan hati tentu doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena kan tidak semua doa ada di Al-Quran ya. Ada juga memang yang Rasulullah lakukan atau bacakan tapi memang tidak terdapat di Al-Quran. Memang ada seperti itu. Jadi kalau diambil dari situ insya Allah syar'i. Dengan catatan apa? Dengan catatan kita membacakannya dengan ikhlas. Bukan ingin tujuan tertentu, tapi tujuannya apa? Mengharapkan ridho Allah, mengharapkan misalkan kalau untuk kesembuhan, mengharapkan kesembuhannya datang dari Allah. Bukan dari bacaan kita. Makanya kalau ada yang bertanya, kalau untuk penyakit ini bacaannya apa ya? Maka jawabannya, misalkan gini, ada orang penyakit mah, ternyata mahnya itu karena gangguan jin misalkan. Kan jin tinggal di dalam tubuh kita itu di mana? Di mana? Di aliran darah. Aliran darah bisa kan masuk ke lambung? Bisa. Ketika dia masuk ke lambung, jin mau merusak lambung, buat bisa nggak? Bisa. Akhirnya terjadilah luka lambung, terjadilah naiknya asam lambung atau macam-macam gitu. Dan ada orang yang kena penyakit mah akibat gangguan jin ada. Kalau ada yang bertanya, kalau menyembuhkan penyakit mah, ayat ruqyahnya apa? Kira-kira jawabannya apa? Seluruh ayat di Al-Quran bisa kita pakai. Seluruh ayat di Al-Quran bisa kita pakai. Dah saya mah cuma hafalnya ayat kursi. Ya sudah nggak apa-apa. Kumaha coba itu. Ya. Saya mah cuma hafalnya Abu Zatain atau Trikul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya nggak apa-apa. Ya, kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas itu sebenarnya trikul gitu ya. Kan kul tiga-tiganya awalnya Abi Zatain itu trikul. 3 kul. Saya mah cuma hafalnya baru belajar, baru belajar, baru hafalnya Al-Fatihah yang saya mah yang lain belum hafal. Bisa enggak? Bisa. Semua ayat di Al-Qur'an bisa digunakan untuk beruqyah. Tujuannya apa? Syaratnya apa? Pertama ikhlas. Membacakannya ikhlas, jadi bukan karena dengan ayat ini kita bisa menyembuhkan ini, bukan, tapi ayat ini sebagai wasilah kita, wasilah doa kita kepada Allah supaya Allah menurunkan kesembuhan. Ya. Tapi yang lebih baik gimana? Yang lebih baik kalau ayat dan suratnya kita hafal dan kita pahami, itu lebih baik. Walaupun semua ayat di Al-Quran itu bisa, tapi yang lebih baik itu yang ayatnya kita pahami. Contoh, untuk misalkan ada orang terkena gangguan sihir, maka kita bacakan ayat-ayat tentang sihir. Itu lebih baik dan kita paham bahwa ini menjelaskan tentang sihir. Ada orang yang disukai oleh bangsa jin, dicintai oleh bangsa jin. Karena kasus seperti apa yang saya pernah ceritakan tuh? Ketika orang disukai oleh bangsa jin karena apa biasanya? Iya, karena auratnya terlihat. Akhirnya jinnya jadi suka. Dan ini mungkin dicintai oleh bangsa jin. Dan bahayanya ketika kita dicintai oleh bangsa jin, bisa terkena penyakit psikologis yang dinamakan LGBT. Contoh kalau perempuan disukai oleh jin laki-laki, kemudian jinnya itu sudah masuk ke dalam tubuh perempuan ini, maka ketika ada laki-laki yang mau mendekati, dia nggak bakal tertarik. Karena otaknya dipengaruhi oleh jin laki-laki. Otaknya dipengaruhi oleh jin laki-laki, makanya dia tidak akan tertarik kepada laki-laki walaupun dianya perempuan. Tapi ketika ada perempuan yang menurut dia menarik, akan tiba-tiba ada ketertarikan tersendiri karena tadi yang mengendalikan di dalam otaknya jadi jin laki-laki. Fitrahnya laki-laki itu sukanya ke perempuan. Makanya terjadilah perempuan suka sama perempuan itu apa namanya? Lesbi. Jadilah lesbi. Ya, laki-laki pun gitu.
Laki-laki lupa nih kamar mandi, lupa baca doa. Sementara di dalam kamar mandi itu mungkin ada jin perempuan. Jin perempuan suka ke laki-laki itu. Akhirnya laki-laki itu di dalam pikirannya tidak akan menyukai perempuan. Saya pernah sama adik saya dulu waktu di Bandung, ya. Adik saya sama-sama belum nikah, saya belum nikah, adik saya juga belum nikah. Sama saya diajak ke tempat kerja saya dulu. Pas saya ajak ke tempat kerja, saya ngobrol, adik saya lagi duduk gitu ya, sambil pesan makanan. Begitu namanya di restoran ya, di mall, ada laki-laki datang, badannya bagus, penampilannya rapi. Adik saya gini, wajar kan? Perempuan melihat laki-laki gagah, ganteng, penampilan rapi, necis, mungkin orang kaya tinggal dengan pakaian yang dipakai mungkin brand gue, branded lah gitu ya. Adik saya gini, teleponnya bunyi. Halo, kemana aja? Langsung tawarin saya. Adik saya langsung, langsung gitu, ayo. Jadi hati-hati jangan tertipu. Jadi tidak semua ya yang penampilan yang suka sejenis itu, penyuka sejenis itu penampilannya kayak bencong. Jangan terpengaruh. Banyak yang penampilannya biasa-biasa aja. Saya pun kalau adik saya nggak bilang, gak nyangka kalau itu orangnya seperti itu. Gagah? Enggak. Enggak. Orangnya gagah, pakaiannya rapi, pokoknya mah tipe-tipe 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 ideal lah gitu ya. Ternyata pas nerima telepon kok gitu. Kan langsung ilfil ya. Aduh, gini nih. Ada saya langsung, ya ampun. Dia lamun dina anime mah gitu, film kartun Jepang mah sih langsung kalau keringat dengan si Doraemon dengan. Iya. Ya. Jadi gitu ya. Hati-hati. Nah, makanya kalau misalkan kasus seperti itu yang disukai oleh bangsa jin, ya disukai oleh bangsa jin, ayatnya apa? Seluruh ayat Al-Quran bisa, tapi yang lebih bagus kita gunakan ayat-ayat yang bisa membujuk dia supaya bisa keluar bahwa ada satu tempat di sana di surga, ya, yang memang kehidupannya akan lebih menyenangkan. Kalau kamu suka sama, misalkan jin perempuan suka sama jin laki-laki suka sama perempuan, di surga itu banyak bidadari yang memang lebih cantik dari perempuan ini. Yakin gak kita lebih cantik dibanding bidadari? Yakin lebih cantik dibanding bidadari? Makanya pasti kita bilang gitu. Di surga itu ada yang lebih cantik dibanding perempuan ini yang kamu sukai sekarang. Di sana ada bidadari. Dan bidadari itu kan kalau menurut keterangan gitu ya, kulitnya aja saking beningnya kulitnya terpakai skincare itu kayaknya. Terpakai skincare saking beningnya. Bahkan kalau dia minum air sampai seperti seolah-olah kelihatan. Saking bening gitu. Seolah bukan kelihatan secara sebenarnya, tapi seolah-olah kelihatan gitu. Ya. Ada kita apa? Bismaya hapuran ya. Ya. Wah, hurikmah gitu ya. Boro-boro sebagai bidadari gitu. Tapi insya Allah kita akan menjadi bidadari surga kalau kita soleh. Yakin anu soleh jadi bidadari? Ya tentu anu soleh mau jadi bidadari. Anu soleha jadi bidadari mah. Ya. Tapi lamun soleh, yang anu soleh mah jangan khawatir akan mendapatkan berapa bidadari? 40 bidadari. Ya. Mendapatkan 40 bidadari, tapi kalau kita mengharapkan istri kita nanti yang menjadi bidadari surga kita, ya Allah akan kabulkan. Ya sudah, berdua saja sama istri kita di surganya. Makanya kalau ada yang jatuh cinta itu jangan sehidup semati. Jangan sehidup semati. Kalau sehidup semati ya udah. Kata Caca minum di kobong dulu. Yang minum jadi. Udah minum. Yang Caca minum di kobong dulu. Jom. Kata Caca enggak.